Kita berjumpa kembali dalam renungan Minggu ke-26 Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini Tuhan kita Yesus Kristus mengajari kita untuk selalu menyesali perbuatan yang tidak baik dan melakukan pertobatan. Injil yang kita renungkan pada minggu ini yaitu tentang pertanyaan Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengenai dua sikap anak, mana yang sesuai kehendak Allah. Yesus berkata kepada mereka, "Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Bapaknya pergi kepada anak sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah hari ini ke kebun anggur.' Anaknya menjawab, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anaknya nomor dua. Anaknya menjawab, 'Saya tidak mau.' Tetapi ia menyesal dan kemudian ia pergi. Lalu Yesus berkata, "Manakah sikap yang sesuai dengan kehendak ayahnya?" Mereka menjawab, "Yang terakhir." Lalu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Anak sulung menggambarkan kehidupan umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Namun Yesus melihat kehidupan mereka yang jauh dari kehendak Allah sendiri. Mereka tidak mendengarkan pewartaan para nabi yang menyerukan pertobatan. Tetapi kelihatannya dari luar, mereka seperti orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada aturan agama dengan ritual yang bagus-bagus. Tetapi kenyataan dalam hidup sehari-hari jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Anak yang kedua adalah gambaran hidup pemungut cukai dan para pelacur. Mereka ini seperti orang-orang yang tidak taat kepada Allah, seperti orang yang memberontak kepada Allah. Namun ketika mereka mendengarkan pewartaan para nabi tentang kerajaan Allah, mereka menyesal atas perbuatan mereka dan akhirnya bertobat kembali pada jalan yang benar. Inilah yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, manakah sikap yang terjadi dalam hidup kita selama ini? Bisa saja sikap anak sulung ini ada di dalam diri kita. Kita rajin berdoa, kita rajin ke gereja, kita rajin membaca kitab suci, tetapi di dalam hidup berkeluarga, dalam hidup berkomunitas, di dalam pekerjaan dan di tengah masyarakat, jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Memang kelemahan sebagai manusia pasti ada di dalam diri kita, yang kadang ingin mengutamakan kehendak sendiri, mengutamakan kebutuhan pribadi, sikap egoisme yang kadang merajalela, dan kelemahan-kelemahan yang lainnya. Dalam hal inilah kita perlu menyadari sikap dan tindakan kita, kemudian menyesali dan bertobat, meninggalkan sikap yang tidak baik itu dan kembali pada kehendak Allah sendiri. Dengan demikian, kerajinan kita untuk berdoa, kerajinan kita untuk hidup beragama dan membaca
membaca kitab suci, berbuah di tengah-tengah masyarakat, nampak dilihat oleh orang lain, dan terutama nampak di hadapan Allah sendiri. Maka marilah kita berusaha untuk terus-menerus kembali dari sikap yang tidak berkenan kepada Allah, menyesali segala perbuatan yang tidak baik, dan bertobat kembali pada apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri, sehingga pada akhirnya kita memperoleh keselamatan. Maka marilah kita berusaha untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari, dan semoga usaha dan perjuangan kita senantiasa diberkati oleh Allah